Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let us say thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some messages and blessings so we can attend and gather in this virtual meeting in asynchronous learning without any obstacles and any barriers. Secondly, don't forget salam and salawat sending to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The man who has been bring our life from the darkness to the lightness, from the stupidity to cleverness. Well, in this first slide, you will look on your screen is English KBM on September. Artinya ini adalah slide yang baru yang Ustazah tampilkan dan Ustazah sudah share di sini. Baiklah, before we start our meeting today, let's pray together. Let's begin. Amin. And don't forget, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's move in next slide. Coba perhatikan pada slide kedua ini adalah salah satu gambaran, ya gambaran utama sebelum kalian melangkah pada slide selanjutnya. Ini adalah maps-nya atau peta konsepnya khusus untuk KBM Bahasa Inggris. Okay, the first maps we will look on 4 September atau tanggal 4 September itu bertepatan pada hari Sabtu. Ya, semuanya hari Sabtu ya di sini, hanya yang membedakan adalah tanggalnya pada masing-masing hari itu. Oke. Untuk KBM Bahasa Inggris yang pertama itu ada di tanggal 4 September atau 4 September. Kemudian to the next meeting ada pada tanggal 11 or 11 September, and the last meeting in 25 September. Oke, untuk masing-masing tugasnya insya Allah nanti akan Ustazah cantumkan pada akhir slide ini atau pada description box. Oke. Let's move on the next slide. Bismillah, kita mulai. Pada 4 September, in 4 September, there are vocabulary and expressions, 3 of vocabulary and 5 of expressions. We start from vocabulary. Vocabulary, there are letter, envelope, and stamps. Okay, let's see the meaning. Letter is kertas atau biasa juga dikatakan sebagai surat. Tuh. Kalau di sini konteksnya dia posisinya sebagai surat, letter. Kemudian envelope itu amplop. Kemudian stamps itu perangko. Nah, kalau zaman-zaman dulu kan masih orang-orang tuh masih pakai perangko. Sekarang tuh udah jarang, meskipun masih ada tapi jarang. Nah, sebagian juga mengatakan bahwa stamps itu selain perangko juga artinya itu sebagai cap atau apa ya, stempel ya. Oke, kita ulang. Letter is surat, envelope amplop, stamps is cap, perangko atau stempel. Tuh. Let's see in expression. I send the letter. Saya mengirimkan surat. Where are the stamps? Di mana perangkonya atau di mana stempelnya? Tuh. I want to send the package. I want to send the package. Saya mau mengirim paket. Oh. I will buy envelope. Saya mau beli amplop. Please take a number of lines. Silakan ambil nomor antrian. Nah, misalkan yang biasa pergi ke bank, misalkan ya ke bank atau ke kafe-kafe, biasanya kan kita disuruh untuk ngantri.
atau ke warung apa gitu yang butuh nomor antrian. Nah, pakai ungkapan seperti ini. Please take a number of lines. Silakan ambil nomor antrian. Paham ya? Sudah ya? Oke. Once more. Let's see in vocabulary. Letter, envelope, and stamps. Letter is surat, envelope is amplop, and stamps is cap atau stempel or apa itu ya, stamps, apa sih namanya itu ya, stamps, cap atau stempel atau perangko tuh. Next, in expression, I send the letter, saya mengirimkan surat, saya mengirim surat. Where are the stamps, di mana capnya, di mana stempelnya, di mana perangkonya. I want to send the package, saya mau mengirimkan paket atau saya mau mengirim paket. I will buy envelope, saya mau mengirim saya mau membeli amplop. Please take a number of lines, silakan ambil nomor antrian. Ya, cukup untuk di hari 4 September. Well, we continue in next slides in 11 September or next week. Okay, in 11 September there are vocabulary and expressions like slide before. Okay, let's see in vocabulary there are package, mailbox, line or queue. Ya. Oke, kita lihat dulu. Package, mailbox, line or queue. Okay, let's see the meaning. Okay, let's see the meaning. Package itu apa? Paket. Kemudian mailbox, what the meaning mailbox is kotak surat. Kemudian line or queue, antrian. Okay, kita ulang. Package is paket, mailbox is kotak surat, line or queue is antrian atau ya antrian. Nah, let's move in expression. There are 5 expressions. The first expression is how much is it to send this package? Berapa estimasi anggarannya untuk mengirimkan paket ini? Tuh, atau berapa harganya ketika mengirim paket ini, itu kan bagi mbak semuanya yang saya kira berpengalaman ya semuanya untuk soal persoalan mengirim paket itu pasti sudah pernah mengatakan hal ini ya, berapa anggarannya untuk mengirim paketnya, itu kan. Kemudian how long does it take to get there? Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk paketnya tuh, atau berapa hari biasanya, itu kan. Berapa hari biasanya paketnya akan sampai ke tempat tujuan. Tuh, kemudian do you have another service? Apakah kamu punya layanan yang lain? Tuh. Kemudian what are you doing in post office? Apa yang kamu lakukan di kantor pos? And the last, here's your change and your stamps. Ini kembalianmu dan perangkomu. Tuh. Oke, kita ulang lagi. How much is it to send this package? Berapa harganya untuk mengirimkan paket ini? Kemudian, how long does it take to get there? Berapa lama waktu yang dihabiskan paketnya untuk sampai di sana atau sampai di tempat tujuan? Do you have another service? Apakah kamu punya layanan lain? What are you doing in post office? Apa yang kamu lakukan di kantor pos? And the last but not least, here's your change and your stamps. Ini kembalianmu dan ini perangkomu. Ya, udah untuk di tanggal 11. Well, in 25 September pembahasannya lain lagi. Kalau di 2 slide sebelumnya itu membahas tentang paket,
surat persuratan, pokoknya yang berhubungan dengan kantor pos atau in post office. Nah, sekarang kita melangkah pada tema apa ya ini? Presiden, ya, pemilihan. Okay, let's see. In vocabulary, there are presidents, vice presidents, and minister. President, yeah, it is president, and vice president is wakil presiden, and minister is menteri. Okay, I repeat again. President is president, vice president is wakil presiden, and minister is menteri. Okay, let's move in expressions. Okay, like before, in expressions, there are 5 expressions. Let's see, in first expression is, who is the president now? Okay. Kalau ada temannya yang belum tahu siapa presidennya sekarang, ya ini ungkapan yang bisa dipakai. Who is the president now? Siapa presiden sekarang? Tuh, who is the president sekarang? Siapa presidennya sekarang? Oke. Kemudian yang kedua, Ustazah nggak tahu ya kalau di siswa kelas 4 itu apakah sudah bisa memilih, tapi setahu Ustazah nanti baru bisa memilih kalau sudah punya KTP dan berumur 17 tahun ke atas. Tuh. Nah, ini have you voted the election this year? Apakah kamu sudah memilih pemilu tahun ini? Tuh. Have you voted the election this year? Sudahkah kamu memilih pemilihan tahun ini? Atau bahasa apa ya lainnya tuh? Kamu udah ikut memilih nggak tahun ini? Itu ya bahasa sehari-hari kita. Have you voted the election this year? Sudahkah kamu memilih tahun ini? Apakah kamu ikut pemilihan tahun ini? Gitu ya. And the third expression is, whom did you vote? Tuh. Kalau ini masih nyambung dengan percakapan di atas ya. Have you voted the election this year? Kalau jawabannya yes, nah pertanyaan selanjutnya adalah, whom did you vote? Siapa yang sudah kamu pilih? Tuh kan? Siapa yang sudah kamu pilih? Tuh. Whom did you vote? Karena di sini ada kata did, berarti itu sudah berlalu ya. Siapa yang sudah kamu pilih? Tuh, kemudian yang keempat, if I were a president, I would reduce unemployment. Jika saya menjadi seorang presiden, saya akan mengurangi pengangguran. Tuh. Unemployment itu pengangguran, kalau pekerja itu employment, gitu ya. Un berarti tidak, employment berarti kerja. Kalau digabungkan maka dia artinya pengangguran. Pengangguran kan nggak ada kerjaannya ya, jadi bahasa Inggrisnya unemployment. Okay. If I were a president, I would reduce unemployment. Jika saya menjadi seorang presiden, maka saya akan mengurangi angka pengangguran. Ya. And next, becoming governor is not easy. Menjadi seorang gubernur bukanlah hal yang mudah. Tuh. Becoming governor is not easy. Bukan, menjadi seorang gubernur adalah hal yang tidak mudah. Ya. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi ya, kita ulang. President is president, vice president is wakil presiden, minister is menteri. Who is the president now? Siapa presidennya sekarang? Have you voted the election this year? Apakah kamu ikut memilih tahun ini? Okay. Whom did you vote? Siapa yang sudah kamu pilih? If I were president, I would reduce unemployment. Jika saya menjadi seorang presiden, saya akan mengurangi angka pengangguran. And the last but not least, becoming governor is not easy. Menjadi seorang gubernur adalah hal yang tidak mudah. Easy kan? Semuanya easy semua. Kosakata alarmnya bunyi. Oke, jadi kosakatanya itu familiar ya di keseharian kita.
Oke, enough untuk in 25 September. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Let's see. Karena tadi sudah melihat materi di tanggal 4, di tanggal 11, and in 25 September, itu sudah selesai untuk materi bulan 9. Nah, sekarang tugasnya apa? Gitu ya. Oke, tugasnya adalah masing-masing di tanggal 4, di tanggal 11, dan di tanggal 25 membuat percakapan atau membuat conversation, text conversation yang nantinya kalian akan cantumkan di kolom komentar yang ada di YouTube. Itu ya. Misalkan di tanggal 4. Di tanggal 4 itu expressionsnya apa semua? Maka semua expressions itu dibuatkan text conversation. Nah, contohnya seperti ini yang ada di depan kalian. Nah, ini contoh untuk di tanggal 4 September. Kemudian contoh di tanggal 11, tanggal 25 masih seperti ini contohnya. Yang berubah adalah expressionsnya. Ingat ya, teks yang kalian buat seperti ini harus include semua yang ada dalam expressionsnya. Itu contohnya bisa kalian lihat di sini. Oke. Example, Betty. Hey Ben, where have you been? Tuh. Where have you been? Kemudian namanya benar ya, benar. I have been post office. Betty, what kind of thing you sent? Benar. I sent the letter to my parents in Paris. And you? Where are you going? Nah, coba perhatikan di sini di percakapan yang keempat ya, percakapan yang dikatakan oleh benar. I send the letter itu masuk dalam expression yang pertama di tanggal 4 gitu ya. Ini ekspresi yang pertama. I send the letter. Kemudian Betty. Oh yeah, I almost forget. I want to go to post office too, but I'm looking for the stamps. Where are the stamps? Where are the stamps? Kan? Nah, ini ya percakapan yang kelima yang dilakukan oleh Betty. Nah, kita lihat lagi ekspresi yang kedua. Where are the stamps? Ya, where are the stamps? Oke, ekspresi yang pertama tadi I send the letter, and ekspresi yang kedua where are the stamps? Nah, next. Benar. I put on my bed. Do you want to send the letter to? Okay, sorry. I put on my bed. Do you want to send a letter to? Betty? No, I don't. I want to send the package. Do you have envelope? Nah, coba lihat. Nah, ini lagi ada. I want to send the package. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sorry. Yang ketiga. I want to send the package. Nah, itu expression yang ketiga. Sekarang kita lihat lagi. Benar, I don't have. Oke, dilanjutkan oleh Betty. Unfortunately, I will buy envelope. Oke, benar, I'm leaving, bye. Nah, di percakapan yang dilakukan oleh Betty ini lagi-lagi ada expression. Yang keempat adalah I will buy envelope. Ya, I will buy envelope. Oke, unfortunately, sayang sekali. I will buy envelope. Saya akan membeli amplop. Oke, benar. I'm leaving by. Saya berangkat by. Tuh. Kemudian benar lagi, benar. Bad. Don't forget please take a sorry. Bad. Don't forget please take a number of line. Dia sambil teriak ke si Betty karena si Betty udah jauh ya. Udah melangkah. Bad, don't forget please take a number of line. Nah, sambil berteriak. Lanjut dibalas oleh Betty. Oke, thanks. Nah, dibalas Betty dengan berteriak juga. Oke. Nah, ekspresi yang kelima yang mana di sini? Nah, yang di
percakapan yang dilakukan oleh benar. Tuh. Don't forget, please take a number of line. Nah, ini ya. Please take a number of line. Jadi seperti ini. Seperti ini tugas yang nantinya akan kalian buat. Dibuat seperti ini ya. Satu teks percakapan yang sudah include semua expressions. Ya, ingat kalau di bulan yang lalu Ustazah kasih tugas untuk fokus ke vocabnya, ya kan? Ada yang Ustazah suruh untuk tulis di ini. Untuk tugas pertama Ustazah suruh tulis di kolom chat, dan tugas yang kedua mengirimkan voice note ke Ustazah. Nah, sekarang kita untuk di bulan September kita fokus ke expressionsnya. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Buat contoh yang seperti ini yang sudah include dengan semua expressions. Kelima expressions yang terdapat di masing-masing di tanggal 4, di tanggal 11, dan di tanggal 25. Ingat, di tanggal 4 satu teks conversation seperti ini, kemudian di tanggal 11 satu teks conversation seperti ini juga, dan di tanggal 25 satu teks conversation seperti ini. Jadi masing-masing nanti akan ada 3 tugas membuat teks conversation untuk setiap pertemuan. Itu ya. Oke, untuk jangka waktunya berapa hari Ustazah? Nah, untuk jangka waktunya Ustazah kasih waktu ini ya. Ustazah kasih waktu kalau mau sekalian mengerjakan seluruh tugas di tanggal 4, 11, dan 25, maka Ustazah kasih jangka waktu berapa ya? 4 hari. Ya, 4 hari terhitung mulai malam hari ini di tanggal 4 ya, 4, 5, 6, 7. Batasnya 7 Batasnya di tanggal 7. Tetapi semua tugas dikerjakan. Nah, kalau misalkan mau nyicil, misalkan di tanggal 4 dikerjakan tanggal 4, kemudian di tanggal 11 nanti dikerjakan di tanggal 11, kemudian di tanggal 25 nanti dikerjakan di tanggal 25, it's okay. Ya, nggak apa-apa, tetapi itu hanya dikerjakan 1 hari saja. Ya, di tugas di tanggal 4 harus dikerjakan di tanggal 4, kemudian di tanggal 11 dikerjakan di tanggal 11, dan di tanggal 25 dikerjakan di tanggal 25. Itu Ustazah kasih pilihan ya. Tuh, kalau mau masing-masing dikerjakan di harinya, sesuai harinya. Tetapi kalau mau mengerjakan semua tugas dari tanggal 4, 11, dan 25, Ustazah kasih waktu 4 hari. Ya, terhitung mulai malam hari ini, tanggal 4, 5, 6, dan 7. Terakhir tanggal 7. Itu ya dari Ustazah. Good luck. Kalau ada hal-hal yang mau ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan monggo ditanyakan ke Ustazah. Baik melalui grup kita atau melalui Japri. That's your tugas di rumah, your homework. Okay, good luck and have a good learning. That's all from me. Thanks for your attention. May Allah bless us. May Allah keep our health, keep our iman, and keep our spirit. And see you in another time. And for the last, keep your spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.